Pernahkah Anda membayangkan, hanya dengan 1 sendok madu setiap hari, Anda bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, meredakan batuk, mempercepat penyembuhan luka, bahkan mendukung kesehatan jantung? Madu bukan sekadar pemanis alami. Cairan kental berwarna emas ini sudah digunakan ribuan tahun sebagai obat tradisional di berbagai peradaban. Tapi sebenarnya, apa saja kandungan di dalam madu, dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar agar khasiatnya benar-benar terasa? Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap 10 khasiat dan manfaat madu untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami, lengkap dengan kandungan aktifnya, cara konsumsi, dosis yang tepat untuk anak hingga lansia, pantangan yang perlu diperhatikan, sampai cara budidaya lebah madu. Mari kita mulai dari yang paling dasar, yaitu kandungan madu. Madu secara alami mengandung gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa yang mudah diserap tubuh sebagai sumber energi cepat. Selain itu, madu mengandung air sekitar 17 hingga 20%, enzim alami seperti invertase, diastase, dan glukosa oksidase, asam organik seperti asam glukonat, vitamin dalam jumlah kecil seperti vitamin B kompleks dan vitamin C, serta mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, zat besi, dan seng. Yang paling penting adalah kandungan antioksidan seperti flavonoid dan asam fenolat. Senyawa inilah yang banyak berperan dalam manfaat kesehatan madu. Manfaat pertama, madu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan seperti flavonoid membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Beberapa penelitian dalam jurnal seperti Journal of Agricultural and Food Chemistry menunjukkan bahwa madu memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan, terutama madu berwarna lebih gelap. Antioksidan ini membantu mengurangi stres oksidatif yang berkaitan dengan penurunan imunitas. Manfaat kedua adalah meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Madu memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Enzim glukosa oksidase dalam madu menghasilkan hidrogen peroksida dalam jumlah kecil yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Pediatrics pernah menunjukkan bahwa madu lebih efektif meredakan batuk malam pada anak dibandingkan beberapa obat batuk tertentu. Tekstur kental madu juga membantu melapisi tenggorokan, sehingga memberikan efek menenangkan. Manfaat ketiga adalah mempercepat penyembuhan luka. Sejak zaman kuno, madu digunakan sebagai obat luar untuk luka. Kandungan hidrogen peroksida alami serta sifat osmotiknya membantu mencegah pertumbuhan bakteri. Selain itu, madu membantu menjaga kelembapan luka sehingga proses regenerasi jaringan lebih optimal. Penelitian dalam jurnal Wound Repair and Regeneration menunjukkan bahwa madu medis dapat mempercepat penyembuhan luka kronis. Manfaat keempat adalah membantu kesehatan pencernaan. Madu mengandung prebiotik alami seperti oligosakarida yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Dengan keseimbangan mikrobiota yang baik, sistem pencernaan menjadi lebih sehat. Selain itu, madu juga dapat membantu meredakan gejala maag ringan karena efek menenangkan pada lapisan lambung. Manfaat kelima adalah sumber energi alami. Kombinasi fruktosa dan glukosa dalam madu memberikan energi cepat tanpa lonjakan gula darah yang terlalu drastis seperti gula rafinasi. Itulah sebabnya madu sering digunakan oleh atlet sebagai sumber energi alami sebelum atau sesudah latihan. Manfaat keenam adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Antioksidan dalam madu berperan dalam mengurangi oksidasi kolesterol LDL yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung. Beberapa studi dalam jurnal ilmiah menunjukkan konsumsi madu secara teratur dalam jumlah wajar dapat membantu meningkatkan profil lipid darah meskipun tetap perlu diimbangi dengan pola makan sehat secara keseluruhan. Manfaat ketujuh adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Tentu dengan catatan dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Meskipun madu mengandung gula, indeks glikemiknya cenderung lebih rendah dibandingkan gula putih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa madu dapat memberikan respon glukosa yang lebih stabil dibandingkan
sukrosa, terutama pada orang sehat. Namun, tetap harus hati-hati bagi penderita diabetes. Manfaat ke-8 adalah meningkatkan kualitas tidur. Madu membantu meningkatkan sedikit kadar insulin yang kemudian memicu pelepasan triptofan ke otak. Triptofan diubah menjadi serotonin dan akhirnya menjadi melatonin, hormon yang berperan dalam kualitas tidur. 1 sendok madu sebelum tidur sering digunakan sebagai terapi alami untuk membantu tidur lebih nyenyak. Manfaat ke-9 adalah membantu mengatasi peradangan. Kandungan flavonoid dan polifenol dalam madu memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh. Ini bermanfaat pada kondisi seperti radang tenggorokan, radang gusi, atau peradangan ringan pada saluran pencernaan. Manfaat ke-10 adalah membantu menjaga kesehatan kulit. Madu dapat digunakan sebagai masker alami karena sifat antibakteri dan kemampuannya menjaga kelembapan kulit. Vitamin dan antioksidannya membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Lalu, bagaimana cara konsumsi dan pengolahan madu yang benar? Madu sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan mentah atau tidak dipanaskan dengan suhu tinggi. Suhu panas berlebihan dapat merusak enzim dan sebagian antioksidannya. Anda bisa mencampurkan 1 sendok makan madu ke dalam air hangat, bukan air mendidih. Madu juga bisa dicampur dengan perasan lemon, jahe, atau kunyit untuk meningkatkan manfaatnya. Untuk penggunaan luar, madu dapat dioleskan langsung pada luka ringan yang sudah dibersihkan. Oh iya Sobat Sehat, kabar baiknya saya sudah menyiapkan link produk madu murni yang sudah dijamin keasliannya 100% dan sudah terbukti terjual lebih dari 10.000 pieces dengan rating produk 4,9 di marketplace. Kamu bisa langsung order di keranjang. Lihat produk di pojok kiri bawah video ini. Atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Ngomong-ngomong, berapa sih dosis konsumsinya yang aman? Untuk anak di atas 1 tahun, konsumsi madu sebaiknya tidak lebih dari setengah hingga 1 sendok teh per hari. Penting dicatat bahwa bayi di bawah 1 tahun tidak boleh diberikan madu karena risiko botulisme. Untuk orang dewasa, 1 hingga 2 sendok makan per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Untuk lansia, dosis 1 sendok makan per hari sudah cukup, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu. Adakah pantangan atau perhatian khusus? Bagi penderita diabetes, madu tetap mengandung gula sehingga harus dikontrol dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Bagi orang dengan alergi terhadap produk lebah, madu dapat memicu reaksi alergi. Sekarang kita bahas sedikit tentang cara budidaya lebah madu. Budidaya lebah atau apiculture dimulai dengan memilih lokasi yang jauh dari polusi dan memiliki sumber bunga yang cukup. Peternak menggunakan kotak sarang lebah yang disebut stup. Koloni lebah terdiri dari ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Lebah pekerja mengumpulkan nektar dari bunga, lalu mengolahnya menjadi madu di dalam sarang. Setelah madu matang dan kadar airnya rendah, peternak dapat memanen dengan cara memisahkan bingkai sarang dan mengekstraksi madu menggunakan alat pemutar khusus. Proses ini harus dilakukan secara higienis agar kualitas madu tetap terjaga. Perlu diingat, kualitas madu sangat tergantung pada sumber bunga, lingkungan, serta proses panennya. Madu murni biasanya memiliki aroma khas dan tidak terlalu encer. Hindari madu yang terlalu murah dan tidak jelas asal-usulnya. Madu adalah salah satu anugerah alam yang luar biasa. Dengan kandungan enzim, antioksidan, vitamin, dan mineralnya, madu menawarkan berbagai manfaat mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan batuk, membantu penyembuhan luka, hingga mendukung kesehatan jantung dan pencernaan. Namun, seperti semua bahan alami, kuncinya ada pada dosis dan cara konsumsi yang tepat. Jika digunakan secara bijak dan konsisten, madu bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat alami Anda. Dan yang terpenting, selalu imbangi dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan istirahat cukup agar manfaatnya semakin maksimal. Semoga video ini bermanfaat,
dan bisa menambah wawasan Anda tentang pengobatan herbal alami. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Health is Important. See you on the next video.